Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Rusdurian Hakim, guru PJOK SMA 15 Garut. Perkenalkan, saya Inaya dari SMK Negeri 6 Garut. Perkenalkan, saya Lela Nurlatifah, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Garut. Dalam video kali ini kita akan menampilkan coaching dalam supervisi akademik selama menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Restu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kabar siang hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Kali ini Pak Restu akan melakukan coaching, kan? Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebelum Pak Restu melakukan coaching, sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Restu. Pertama, kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian. Nah, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya observasi dan juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti coaching berlangsung sesuai dengan alur tirta atau juga Bapak nanti mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jangan lupa juga nanti harus memperhatikan prinsip coaching, diantaranya tadi kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, kemudian pada kali ini yang kedua, ini Bapak, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik, Ibu Lela, pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi presence atau hadir secara penuh, lalu juga mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi ada tiga tadi ya, tiga kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak mengenai presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Pak Restu kembangkan secara spesifik begitu ya, yang ingin diobservasi nanti? Baik, dalam kesempatan ini saya akan berfokus pada presence, Bu, atau kehadiran penuh dari coach itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Jadi yang secara spesifik nanti mengenai presence ya, tentang kehadiran penuh ya dalam proses coaching ya. Kemudian pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Restu dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini saya berharap bahwa coach dapat menemukan solusi, baik itu strategi, cara, atau mungkin hal-hal dalam menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Ibu. Baik, demikian ya Pak. Silakan Bapak melakukan coaching. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, Pak Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu In pada kesempatan siang ini sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi, ngobrol-ngobrol sejenak ya. Selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang Bu In. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melakukan coaching yang kebetulan mungkin ada keluh kesah ataupun ada hal yang ingin Ibu sampaikan. Iya betul Pak Restu, jadi ini saya sudah merasakan permasalahan ini kurang lebih 3 hari ya. Kebetulan kemarin setelah UTS saya melihat nilai hasil anak didik saya, ternyata ada masalah gitu. Masalah ini harus diselesaikan dan saya harus mungkin berdiskusi atau berdialog dengan rekan saya. Ibu, jadi ditemukan adanya masalahnya saat UTS atau PTS. Ada apa Bu dengan PTS tersebut atau dengan pembelajaran Ibu Iin? Ya, saya terasa ada permasalahan dalam pembelajaran saya. Begini mungkin untuk permasalahannya, ketika UTS kemarin 30% siswa dari kelas saya itu mempunyai nilai yang tidak IKM. Nah, tentunya ini menjadi galau buat saya ya, dan ini ada masalah nih, apakah ada pembelajaran yang kurang baik dari saya atau memang anak kurang berminat di pembelajaran saya. Nah, sejak saat itu ya 3 hari kemarin lah saya mulai berpikir saya harus melakukan pembenahan ya, atau melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Baik, Allah begitu. Nah, dari obrolan kita nih beberapa menit ke depan,
Apa tujuan yang ingin Ibu Iin capai? Tujuan saya mungkin ada pemecahan permasalahan saya dari hasil UTS kemarin di dalam pembelajaran saya. Baik itu. Saya mungkin akan lebih detail ya Ibu. Saya ingin tahu permasalahan yang sesungguhnya yang terjadi dalam pembelajaran Ibu Iin secara detail apa? Nah, permasalahannya begini, kondisi di kelas mungkin ya, anak-anak di kelas itu kalau pembelajaran oleh saya berlangsung dengan baik ya. Cuma baik dan itu sesuai alur saja mengalir, anak-anak di dalam kelas tertib gitu ya. Cuma kalau di akhir pembelajaran atau di pertengahan pembelajaran saya tanya, ada yang ulang tapi anak-anak diam. Apakah dimengerti semuanya? Ada yang merespon beberapa orang saja. Jadi pembelajaran pada prinsipnya baik-baik saja, lancar gitu ya. Kemudian ya cuma itu partisipasi atau keaktifan anak kurang maksimal gitu. Nah kalau ataupun ada anak yang tidak hadir, itu selalu ada konfirmasi mungkin sebelum berapa. Baik, jadi dari apa yang Ibu sampaikan, pembelajaran itu berjalan dengan baik ya Bu. Saja. Anak, bagaimana dengan semangat belajar murid-murid Ibu atau siswa-siswa Ibu? Itu semangatnya yang kurang terlihat gitu ya. Anak-anak kurang antusias dan pelajaran, kemudian keaktifannya juga seperti yang tidak kurang maksimal gitu ya. Karena saya dalam pembelajaran ya kalau tidak aktivitas mencatat, menulis itu mungkin ya ada kerja kelompok, ini ada diskusi gitu. Baik. Jadi secara garis besar pembelajaran yang dilakukan Bu ini itu sudah berjalan secara baik gitu ya Bu. Hanya saja ada semangat belajar yang tidak terlalu nampak. Nah untuk selanjutnya Ibu, apa nih yang menyebabkan menurut Ibu nilai yang tadi kurang lebih 30% siswa ya nilainya berada di bawah kriteria tuntasan? Kalau saya amati ya beberapa hari kemarin karena di pembelajaran itu anak kurang antusias ya. Mungkin anak bosan di kelas. Dan anak juga jenuh mungkin ya, karena yang saya berikan itu materinya hanya mencatat, menulis, kemudian modul pun itu modul dari buku paket pemerintah gitu. Jadi tidak ada media-media yang lebih gitu. Karena saya mau melakukan hal yang lebih pun, kadang-kadang saya bingung ini gimana kita memulainya gitu. Baik. Jadi Ibu sendiri pun masih ada kebingungan ya terkait pembelajaran yang mungkin begitu-begitu saja. Selain itu ada lagi Bu, apa yang menjadi kendala? Kendala ya terutama itu ya mungkin pembelajaran yang saya berikan juga itu masih sama waktu di dalam satu kelas ya. Sama itu model pembelajaran yang baik, kalau harus saya tarik benang merahnya dari apa yang disampaikan Ibu Iin, intinya mungkin semangat belajar anak, motivasi belajar anak kurang begitu termotivasi karena pembelajaran Ibu Iin yang masih begitu saja mungkin ya seperti itu ya Bu ya. Nah, jika melihat dari tadi yang disampaikan Bu Iin, kira-kira atau mungkin Bu Iin punya proyeksi ke depan apa nih yang harus saya lakukan supaya bisa memperbaiki hal tersebut ya? Kalau saya sih melihat dari beberapa referensi, tadi malam saya buka referensi di internet, ternyata salah satunya itu memanfaatkan peralatan yang ada, terutama sumber daya. Nah kebetulan di kelas kami itu kami baru menggunakan kelas tersebut, ada 5 ruangan yang sudah mempergunakan proyektor, tapi saya belum mempergunakan, cuma itu oleh sarana udah dipasang di sekolah. Ini cuma saya kalau ada proyektor ini gimana ini untuk memanfaatkannya saya masih bingung. Ya Mas. Jadi sarananya ada, salah satunya proyektor, namun Ibu masih bingung untuk memanfaatkannya. Ya. Menurut Ibu nih ide apa yang bisa relate dengan adanya proyektor dengan pembelajaran Ibu yang menurut Ibu begitu saja supaya bisa memperbaiki nilai dari siswa-siswi Ibu yang tadi yang dibawa kriteria itu? Ya. Kemarin kan saya melihat tentang penggunaan proyektor, dan kemudian sore harinya saya melihat proyektor itu kegunaannya apa hubungannya dengan media apa. Ternyata proyektor itu bisa digunakan untuk menampilkan media yang interaktif ya, kemudian yang media yang berbasis audio, video, animasi. Nah saya berarti harus mempertimbangkan media pembelajaran yang tidak atau yang harus lebih dari yang saya gunakan.
Saya pernah mempergunakan PowerPoint cuma yang sederhana gitu, hanya teks saja, tapi yang selebihnya saya belum. Iya. Baik Ibu, tadi Ibu sudah memiliki ide, gagasan atau rencana untuk bisa lebih kompleks lagi yang menampilkan medianya, tidak hanya menampilkan teks saja, ada audionya, ada videonya, mungkin gambar dan seterusnya. Itu ide yang bagus Bu. Atau mungkin Ibu ada hal yang lain yang bisa Ibu tampilkan dalam pembelajaran supaya lebih berbeda dan bisa memotivasi anak lebih semangat lagi? Iya. Nah ini mungkin Pak, saya melihat anak-anak sekarang kan pada mempergunakan handphone deh. Ini saya juga dari ngobrol dengan Bapak tuh konsultasi, apakah handphone itu bisa digunakan untuk memaksimalkan pelajaran? Ini apa gitu ya? Saya rasa bisa yang ini Bus. Jadi tadi Ibu sudah memberikan menyampaikan terkait menggunakan proyektor, menggunakan media pembelajaran yang delay dengan kondisi sekarang, termasuk penggunaan gadget atau HP yang sekarang anak-anak kita pakai ya Bu, itu bagus sekali. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang direncanakan Ibu itu akan bisa merubah pembelajaran yang selama ini terjadi? Sebenarnya sepertinya bisa Pak. Nah pertama dalam tadi proyektor ya, apalagi nanti harus menampilkan atau digunakan itu media pembelajaran yang interaktif. Kemudian pilihan yang kedua tuh saya ingin memanfaatkan gadget anak-anak. Nanti di sana ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk anak-anak digunakan selama pembelajaran. Kalau di pertengahan pembelajaran, aplikasi mungkin untuk memberikan anak kejenuhan ya. Nah di akhir pembelajaran mungkin ada beberapa aplikasi yang mungkin evaluasi, misalkan untuk kuis atau untuk memberikan refleksi dari pembelajaran bisa mempergunakan handphone. Saya lihat seperti itu bisa ya barat. Bagus sekali ya Bu terkait rencana yang akan Ibu laksanakan. Nah sekarang Ibu kira-kira hal yang tadi Ibu sampaikan sudah dilakukan atau baru akan atau baru akan sebenarnya baru akan. Nah kalau rencananya ini kan UTS ya, kemudian ada jeda 2 minggu nih. Nah mungkin di 2 minggu ini pertama saya ingin memperbaiki administrasi dalam pembelajaran saya. Kemudian saya menyiapkan media, kemudian saya juga akan menyiapkan waktu yang akan digunakan untuk pembenahan pembelajaran. Baik, dari awal tadi pembicaraan Ibu Iin ya sudah bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan Bu Iin nanti akan melakukan sebuah transformasi perubahan ke arah yang lebih up to date, dari mulai penggunaan proyektor, media, lalu memanfaatkan gadget dan aplikasi itu luar biasa Bu Iin, dan Bu Iin pun akan melaksanakan sesegera mungkin ya pastinya. Nah baik, untuk selanjutnya Bu Iin tadi terkait permasalahan tadi Bu Iin sudah menyampaikan rencananya ataupun hal-hal yang bisa untuk memperbaikinya. Nah ada mungkin orang lain atau siapa yang bisa terlibat untuk membantu supaya pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Iin nanti kedepannya bisa lebih baik lagi? Enggak. Sebenarnya ada di sekolah saya, karena saya mungkin ini akan mulai serta membawakan perubahan dia dalam pembelajaran. Tentunya butuh teman, butuh tim. Dan di sekolah saya tuh bagian IT ya. Ada yang namanya Pak Agus, ada yang namanya Kang Anas, jadi dia bagian IT di sekolah. Jadi saya minta bantuan kepada mereka untuk melaksanakan pembelajaran ini. Jadi Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin Ibu lebih tepatnya itu bagus juga ya Bu ya. Jadi bisa sharing-sharing Ibu kan terkait apakah itu materi pembelajaran, media dan segala rupanya. Nah tak terasa Ibu pembicaraan kita sudah mulai menuju ke akhir Bu, ke akhir sesi ya. Ini nggak kerasa ya beberapa menitnya luar biasa. Nah bagaimana perasaan Ibu sekarang nih setelah menyampaikan permasalahan yang tadi? Perasaan saya jadi agak lega nih. Kalau kemarin kan saya terus kepikiran ya, ini gimana anak-anak TTS-nya pada menurun, kemudian ada apa dengan pembelajaran saya. Setelah saya konsultasi, diskusi dengan Bapak, alhamdulillah saya jadi ada penguatan gitu ya, penguatan terhadap perbaikan-perbaikan yang bisa akan saya laksanakan dalam pembelajaran. Baik, iya Bu Iin luar biasa ya. Tak terasa kita sudah di akhir sesi pembicaraan kita, diskusi kita, obrolan kita pada siang hari yang luar biasa ini. Saya juga ikut senang kalau Bu Iin sudah merasa lega, sudah merasa lebih bisa mengutarakan apa yang menjadi permasalahan dan apa yang direncanakan akan dilaksanakan.
Baik Bu Iin, terima kasih atas waktunya. Semoga pembicaraan kita bermanfaat. Nanti ke depan mungkin kita bisa berbicara lagi berdiskusi lain. Terima kasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Iin. Baik, Pak Restu tadi sudah melakukan coaching ya. Ya betul ini. Nah, bagaimana Bapak menilai sendiri tadi performa dalam pelaksanaan coaching? Baik, menurut saya pribadi pelaksanaan coaching tadi yang saya lakukan dengan Bu Ilaya, saya melakukan coaching sudah mengikuti alur Virta ya Bu, dari mulai tujuan sampai pada akhirnya di tanggung jawab. Yang selanjutnya juga saya sudah berusaha presence atau hadir secara penuh dan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan dengan aktif. Baik, jadi Bapak sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dan juga beberapa prinsip coaching begitu ya. Nah, kemudian Bapak apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang dilakukan tadi? Yang sudah saya lakukan, saya sudah berhasil ataupun mampu ya Bu ya, membuat coaching, mengutarakan permasalahannya dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Nah, tadi berdasarkan hasil coaching, tadi pada saat coaching Bapak sudah melakukan, sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, kemudian juga ada beberapa prinsip coaching yang sudah dilakukan, lalu juga tadi Bapak membantu coaching ya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia kemukakan. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, Bapak kompetensi apa yang ingin Bapak lakukan lebih lanjut? Kompetensi yang ingin saya lakukan lebih lanjut yaitu saya ingin bisa lebih memahami secara komprehensif terkait alur Tirta itu sendiri, termasuk mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Baik, pada akhirnya ketika kompetensi saya semakin meningkat, saya bisa melakukan coaching lebih banyak lagi dan coaching saya semakin baik dan lebih baik lagi. Baik Bapak, demikian semoga ke depan kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bapak ya. Dan semoga bisa bermanfaat pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat dan baik saya hari ini ya. Alhamdulillah. Begini, Ibu mau melakukan coaching ya dengan coaching? Iya, hari ini saya akan melakukan coaching. Oh iya. Mungkin sebelum Ibu melakukan coaching dengan coaching, ini ada beberapa penilaian yang harus disampaikan kepada Ibu terkait dengan hasil penilaian. Nah, nanti mungkin coach dengan coach akan saya observasi, kemudian akan saya nilai terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, apakah nanti dalam proses coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari coaching itu berbobot ya. Nah, disampaikan kepada coaching. Kemudian yang ketiga, bagaimana coaching bisa merespon dari pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Dan yang terakhir, ini jangan lupa juga ya, seorang coach harus memperhatikan prinsip-prinsip di dalam coaching. Di antaranya mungkin pertama harus melakukan kemitraan ya. Jadi Ibu selaku coach dan asosiasi itu setara ya. Kemudian yang kedua, melakukan proses kreatif, harus menggali apa yang dipunyai oleh coaching. Dan yang ketiga itu harus menggali memaksimalkan potensi. Ibu, selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu observasi mungkin nanti bersama coaching? Baik, yang ingin saya observasi nanti yang pertama presence, pembelajaran penuh, kemudian juga mengenai mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya, jadi nanti banyak pertanyaan berbobot ya. Nah, pertanyaan kedua, ini kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti sama Ibu? Baik, yang akan dikembangkan secara spesifik dalam observasi nanti, yang pertama mungkin presence, kemudian yang kedua dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, jadi ada 2 dari 3 ya LCIP ya. Oke. Indikator apa nanti yang diinginkan setelah proses coaching ini? Baik, saya ingin coaching nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia kemukakan, kemudian dia juga bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dia alami seperti itu. Jadi menemukan solusi yang dihadapi oleh kondisinya.
Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama Bu. Demikian mungkin untuk percakapan kali ini dalam tahap observasi. Mungkin silakan sekarang Ibu Iris Master Coaching melakukan coach bersama Koci ya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Restu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lela. Baik, Pak Restu, apa kabarnya pada siang hari ini? Luar biasa, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ibu Lela? Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, Bapak, kali ini dengan waktu yang singkat, Bapak katanya ada yang ingin diobrolkan ya. Apa nih, Pak? Iya betul Ibu. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih nih buat waktunya. Ini saya ada beberapa keresahan, tapi keresahan yang paling utama yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini di sekolah saya Bu, ini saya berbicara secara general, masih ada gitu, atau beberapa atau mungkin banyak siswa-siswa saya bahkan yang belajar sama saya juga ya kesiangan, tidak hanya di jam pelajaran saya, mungkin lebih tepatnya di awal masuk pembelajaran itu masih banyak siswa yang kesiangan. Nah Bu, itu luar biasa, sangat meresahkan gitu. Baik, jadi Bapak ini punya permasalahan bahwa masih ada banyak siswa yang kesiangan terutama di awal pembelajaran begitu Pak ya. Nah, baik, kemudian Bapak ini apa yang ingin didapatkan dari akhir tujuan pembicaraan kita kali ini? Pada kesempatan yang berbahagia ini saya berharap di akhir obrolan kita atau perbincangan kita saya dapat menemukan solusi ataupun jalan keluar ya terhadap permasalahan ataupun keresahan yang terjadi di sekolah saya. Baik, Bapak. Nah, kemudian ini bisa diceritakan siswa kesiangannya itu rata-rata misalnya per hari berapa orang atau apa yang membuat mereka kesiangan seperti itu, Pak? Baik, saya mungkin lebih spesifik di jam pelajaran saya karena kebetulan dari Senin sampai hari Kamis Bu, karena Jumat tidak ada jadwal. Yeah. Saya dari Senin sampai Kamis itu jam pertama selalu Bu ada. Ini saya lebih spesifik di jam pelajaran saya, siswa banyak kesiangan gitu, ada 1 sampai mungkin 5 orang, 6 orang, 7 orang. Tergantung ini berbeda-beda, tapi ada yang kambuhan, maksudnya kambuhan hari ini kesiangan, besoknya lagi kesiangan, seperti itu Ibu. Baik, jadi Bapak dalam setiap karena jadwalnya awal pembelajaran, jadi selalu saja ada siswa yang kesiangan, bahkan tadi ada yang kambuhan, seperti itu. Nah Pak, menurut Bapak apa yang menjadi penyebab siswa ada yang kesiangan pada awal pembelajaran, bahkan tadi ada yang kambuhan tadi Pak? Baik, setelah saya ya berbicara ataupun mempertanyakan alasan-alasan dari beberapa siswa yang kesiangan, mungkin alasannya cukup klise ya, Ibu juga saya yakin mengalami dari mulai bangunnya terlambat lah, lalu mungkin ada kendala di jalan, terlebih lagi misalkan susah kendaraan karena mungkin masih naik angkot dan seterusnya. Jadi banyak hal, namun sebetulnya alasan-alasan itu kan hanya pembenaran ya Bu ya. Baik. Nah, tadi ada berbagai alasan mengapa siswa datang terlambat. Menurut Bapak ini adakah alasan lain begitu dari siswa mengapa mereka terlambat? Yang lebih seringnya sih Bu karena memang mereka bangunnya kesiangan. Alasan lain yang masih rasional masuk akal karena mereka mungkin lebih nyantai sepertinya Bu ya. Jadi karena aturan di sekolah juga mungkin terhadap yang kesiangan belum ada aturan yang memang betul-betul sangat membuat mereka jera, menurut saya seperti itu. Begitu ya, jadi belum ada aturan yang membuat mereka jera mengulangi lagi. Nah, menurut Bapak sendiri ini apa yang perlu dilakukan gitu, atau apa yang bisa dilakukan oleh Bapak agar tadi siswa tidak banyak yang datang terlambat pada awal pembelajaran Bapak ini? Baik Ibu Lela, menurut saya ini hal yang bisa saya lakukan ya, termasuk mungkin pihak sekolah pun bisa lakukan mengatasi siswa yang kesiangan melalui sebuah aturan yang jelas tentang siswa kesiangan itu. Salah satunya bisa dengan kelas budi pekerti ya Bu ya. Itu menurut saya bisa diterapkan. Jadi di akhir pembelajaran kalau yang lain pulang, kalau siswa yang kesiangan itu ada kelas budi pekerti. Oh, bisa Bapak lebih jelaskan ini kelas budi pekertinya seperti apa prosesnya atau tujuannya, langkah-langkahnya misalnya Bapak, bagaimana ini? Baik, ini saya sebetulnya sudah mencoba ya Bu, sudah mencoba, saya coba di trial and error lah maksudnya, saya ingin coba nih, pengen tahu seperti apa. Saya coba di satu kelas,
bahwa anak yang kesiangan di jam pertama tersebut di awal masuk sekolah itu yang pertama handphonenya itu bukan kita sita ya, kalau bahasa disita terlalu ini. Jadi handphonenya kita amankan supaya anak bisa belajar dengan lebih fokus alasannya. Karena mereka udah kesiangan, jangan sampai belajarnya pun tidak fokus. Nah, si handphone itu diambil pada saat nanti jam pelajaran terakhir. Nah, di jam pelajaran terakhir anak itu otomatis akan mengambil handphone ya Bu ya. Pada saat mengambil handphone, disitulah diberlakukan jam budi pekerti 1 jam pelajaran. Di situ anak diberikan sebuah materi budi pekerti, ada refleksinya juga. Seperti itu sih Bu, ini secara singkatnya saya mencoba melaksanakan seperti ini. Baik, jadi dengan kelas budi pekerti, dengan langkah pertama tadi handphonenya dibawa terlebih dahulu, kemudian diambil, lalu dilaksanakan budi pekerti. Nah, Bapak siapa yang biasa melaksanakan budi pekertinya? Apakah Bapak langsung atau ada tim lain? Untuk sementara karena memang ini saya mencoba, saya pengen tahu gitu ya, terhadap permasalahan yang ada, saya melakukan dibantu juga dengan beberapa rekan mungkin yang memiliki kompetensi di bidangnya, dalam hal ini GDS ya, karena di sekolah saya ada GDS gitu. Oh baik, jadi Bapak dibantu juga dengan tim GDS untuk menangani siswa-siswa yang datang terlambat. Bapak mungkin ada langkah lain yang bisa dilakukan selain tadi mengambil handphone, kemudian mengadakan kelas budi pekerti, Bapak? Menurut saya sampai hari ini mungkin yang saya pikirkan dan saya rasa itu akan bagus ketika menjadi kebijakan sekolah, yaitu tentang pemberlakuan kelas budi pekerti. Karena kalau tidak ada hal seperti itu, seperti halnya handphone anak diamankan lah istilahnya, atau mungkin menjadi jaminan untuk mereka nanti mengikuti kelas tersebut. Di zaman sekarang anak itu handphone itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Mereka akan lebih berusaha untuk tidak terlambat karena mungkin pertama takut handphonenya diamankan oleh kami. Yang kedua, mereka lebih memilih tidak terlambat karena kalaupun terlambat jam mereka pulang pun jadi lebih lama juga. Itu sebab ya, jadi secara umum siswa akan berusaha untuk tidak terlambat karena kaitannya dengan tadi handphonenya dibawa begitu. Sejauh ini setelah Bapak mencoba tadi, bagaimana respon siswa? Apakah mulai berkurang gitu yang kesiangan di jam pelajaran Bapak? Ya, setelah saya coba hal tersebut, ternyata dari beberapa siswa yang biasa kesiangan itu bahkan tidak kesiangan sama sekali. Bahkan di salah satu kelas saya sampai zero ya Bu, maksudnya zero. Di jam pertama itu tidak ada yang kesiangan Bu, luar biasa gitu ya. Saya coba terapkan, ternyata walaupun belum dipraktekkan yang kesiangannya lalu diambil dan seterusnya di kelas tersebut, tapi baru saya umumkan, baru saya kasih tahu seperti itu, mereka ternyata bisa berusaha untuk tidak kesiangan, dan alasan-alasan yang selama ini disampaikan ternyata ya bisa diselesaikan oleh mereka sendiri juga. Baik, jadi sejauh ini lumayan berhasil ya Bu. Ya. Luar biasa ini. Baik, menurut Pak Restu siapa lagi ya, atau siapa yang bisa membantu Pak Restu ini dalam melaksanakan tadi kelas budi pekerti? Selain tadi rekan-rekan GDS ya Bu, mungkin dari pemangku kebijakan dalam hal ini mungkin kepala sekolah ataupun lokasi kesiswaan bisa memberlakukan hal tersebut menjadi sebuah aturan di sekolah yang berlaku untuk seluruh siswa yang memang kesiangan, sehingga tidak hanya di pembelajaran PJOK saja, tapi di seluruh pembelajaran ataupun di awal masuk sekolah, seluruh siswa di sekolah saya itu bisa jadi zero kesiangan lah gitu. Baik, jadi Bapak akan melakukan kolaborasi ya, terutama dalam hal ini dengan pemangku kebijakan begitu. Nah baik Bapak, jadi Bapak yang akan dilakukan kemudian apakah masih tetap melaksanakan kelas budi pekerti? Ya, saya berusaha untuk tetap konsisten dan saya juga berusaha untuk menjadikan hal ini sebuah regulasi ataupun sebuah aturan di sekolah saya Bu, supaya ya tadi kita meminimalisir siswa-siswi yang kesiangan yang justru malah mengganggu pembelajaran di jam pertama itu sendiri. Kadang kita udah menjelaskan setengahnya, anak baru datang, kita pun merasa terganggu, apalagi teman-teman yang lain. Baik, jadi langkah pertama nanti Bapak masih tetap melakukan kelas budi pekerti, kemudian juga berkolaborasi ya tadi dengan pemangku kebijakan, dan hal ini mungkin kepala sekolahnya. Baik Pak Restu, ini tidak terasa ya waktu kita sudah cukup untuk percakapan kita kali ini. Nah,
Pak Restu, apa yang didapat dari percakapan kita sore hari ini? Luar biasa, saya bisa berbincang dengan Ibu Lela, saya bisa berkeluh kesah. Saya pun menyadari ternyata solusi yang dari keluh kesah yang saya pikirkan selama ini ya salah satunya itu, dan mudah-mudahan memang permasalahan yang terjadi dengan solusi yang tadi saya sampaikan juga bisa menjadi benar-benar penyelesaian dari permasalahan itu. Baik, kapan Pak ini mau dilaksanakan? Insya Allah secepatnya Bu ya, saya berharap sih saya bisa berkomunikasi dengan pihak yang terkait supaya hal ini bisa menjadi tadi kebijakan dari sekolah. Baik, jadi secepatnya ya Pak. Baik Pak Restu, terima kasih banyak ini waktu kita hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi nanti Pak ya. Alhamdulillah Ibu Lela tadi sedang melaksanakan coaching ya bersama coaching ya dengan sangat baik ya. Tadi saya amati dari awal sampai akhir terjadi proses interaksi yang sangat positif sekali. Bagaimana nih perasaan Ibu sekarang sedang melakukan coaching tadi? Baik, perasaan saya tentu saja senang, sangat senang karena bisa membantu coaching ya menemukan permasalahan tadi. Kemudian juga senang sejauh ini coaching telah berlangsung dengan lancar. Iya ya, berarti sudah diskusi dan coaching sudah menemukan solusinya dan hasil diskusi dengan Ibu ya. Bagus. Nah mungkin apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator yang diinginkan oleh Ibu? Baik, tadi pada saat saya melakukan coaching, saya telah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Tadi juga dimulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan sampai menanyakan tanggung jawab dia coaching seperti apa terhadap permasalahan seperti itu. Kemudian juga saya sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching Bu. Tadi ya tentang kemitraan gitu ya, kemudian mengembangkan kompetensi dari coachingnya. Iya, ya berarti Ibu sudah laksanakan tadi pada saat coaching ya. Oke, mungkin Ibu saya ada sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan tadi hasil pengamatan saya. Yang pertama, mungkin sama ya karena observer juga harus menyampaikan bahwa proses coaching tadi yang dilakukan oleh Ibu itu sudah sejalan dengan alur Tirta ya. Jadi ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan sampai dengan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coaching. Kemudian tadi dalam proses coaching juga Ibu sudah melaksanakan sudah prinsip coaching ya. Kemudian di sini tadi saya amati juga bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu terhadap coaching ini tidak ada sifatnya yang menilai atau asumsi ya, tidak ada. Kemudian Ibu juga telah melaksanakan coaching fokus pada area yang diinginkan oleh coaching, artinya permasalahan untuk mencari solusi-solusi itu sudah fokus. Nah mungkin pertanyaan sudah fokus kepada yang terbobotnya dan lebih sudah mengarah kepada yang diinginkan oleh coaching. Nah kemudian yang terakhir ini kompetensi yang ingin Ibu lakukan apa ini selanjutnya? Baik, tentu saja saya ingin mempelajari lebih dalam mengenai alur Tirta begitu ya, kemudian prinsip-prinsip coaching sehingga nanti ketika coaching saya bisa lebih lancar dan juga bisa mendapatkan manfaat yang diinginkan seperti itu kan. Ya, jadi Ibu pinginnya nanti agar lebih mahir ya seorang coach ya. Tentunya ini harus terus dilaksanakan di rutin ya, mengadakan coaching bersama-rekan semua. Itu mungkin itu ya. Terima kasih Ibu sudah melaksanakan coaching hari ini. Sama-sama. Dan saya sudah melaksanakan mungkin sebagai observer. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Inaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Restu. Ya, selamat siang ya, luar biasa. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Restu juga? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Ibu Iin pada kesempatan hari ini, siang hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya dengan coaching. Nah saya mengingatkan Ibu bahwa saya sebagai observer di sini yang akan mengobservasi proses coaching Ibu nanti. Ibu harus melaksanakan coaching sesuai dengan
rubrik penilaiannya. Dan jangan lupa coaching yang Ibu laksanakan mengikuti alur kita dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai ke tanggung jawabnya. Lalu Ibu juga diusahakan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan jangan lupa Bu nih harus memperhatikan prinsip kemitraan. Coaching itu karena ada prinsip kemitraan, lalu Ibu harus bisa menggali dengan proses kreatif dan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching sehingga coachingnya sangat terlaksana. Pada kesempatan ini izinkan ya Bu, saya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan yang saya pertanyakan kepada Ibu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa nih yang mau Ibu kembangkan pada sesi coaching siang hari ini? Pada coaching nanti mungkin saya ingin mengembangkan pertama kehadiran penuh ya, kehadiran penuh, present. Yang kedua juga saya ingin mengembangkan kepiawaian aktif. Dan yang ketiga juga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 3 hal ya yang tadi ingin Ibu kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua memang mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga bahwa Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya untuk coaching. Baik, untuk yang selanjutnya Bu, kompetensi mana nih kalau kita bikin lebih spesifik yang memang ingin Ibu kembangkan? Ya. Kalau tadi memang kompetensi secara umum ya, ini lebih spesifik itu ingin mendengarkan aktif, kemudian ingin melakukan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin ada 2. Ya, baik. Nah ini dan yang terakhir sebelum Ibu mulai coaching, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan Ibu pada saat proses coaching nanti? Ya, nanti indikator mungkin di akhir coaching, saya ingin coaching nanti akan menemukan solusinya ya, dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, Ibu luar biasa ya. Tadi indikatornya bahwa si coach itu harus mampu menemukan solusi, baik itu bisa cara dan seterusnya. Baik Ibu, itu mungkin praobservasi. Saya nanti akan mengobservasi proses berlangsungnya coaching. Selamat melaksanakan coaching Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar hari ini? Kabarnya Bu, sore ini alhamdulillah baik sekali, Bu. ya alhamdulillah ya. Hari ini Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya? Iya, alhamdulillah. Mungkin ada yang bisa didiskusikan hari ini terkait dengan Ibu mungkin ketemu dengan saya. Baik, iya Bu, ini saya tuh kan mengajar 10 kelas Bu. Ya. Kelas 11 tuh 6 kelas, kemudian kelas 10 4 kelas. Nah, dari di 2 tingkatan itu, terus terang nih Bu, saya kesulitan mengatur kelas begitu dalam hal menangani kesenjangan pemahaman siswa. Jadi ada di satu kelas mungkin pemahaman siswa rata begitu ya, seperti itu bisa berhasil tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Tapi di kelas lain ada siswa yang cepat begitu dalam memahami materi, ada juga yang lambat. Seperti itu Bu. Jadi ini permasalahannya keberadaan siswa di kelas ya dalam memahami sebuah materi. Ya betul. Adanya perbedaan di tiap kelas. Oke Ibu, untuk diskusi kali ini kira-kira apa yang diharapkan oleh Ibu? Baik, saya tentu saja berharap bisa meyakinkan diri sendiri, begitu saya bisa melaksanakan pembelajaran dan tujuan pembelajaran bisa tercapai begitu oleh siswa bisa memahami materi pembelajaran dengan baik seperti itu. Jadi nanti ingin ada solusi ya, masalahan yang hadapi. Oke, mungkin boleh ada gambaran sedikit mungkin ya, pembelajaran Ibu di kelas seperti apa? Baik, saya di kelas biasanya tergantung materinya ya Bu ya. Kadang menggunakan berbagai media, biasanya saya menggunakan media PowerPoint gitu seperti itu. Lalu juga dengan strategi tertentu Bu bisa diskusi gitu ya, atau juga menggunakan metode-metode pembelajaran yang lainnya Bu. Jadi sudah mempergunakan media pembelajaran ya? Ya. Juga sudah menerapkan strategi pembelajaran di kelas. Lah kira-kira permasalahan lain apa ini dengan pembelajaran Ibu di kelas sehingga anak tadi ya mempunyai pemahaman yang berbeda-beda di tiap kelas. Nah, baik, mungkin karena ini Bu, di kelas itu kan kalau sekarang dengan sistem zonasi ya, kemudian profil belajar siswanya
beragam begitu, kemampuan siswanya beragam, minat belajarnya beragam begitu. Jadi memang dalam hal pemahaman materi ini tidak bisa disamaratakan. Kadang untuk satu kelas ini berhasil begitu Bu tadi strategi atau media pembelajaran tertentu, namun di kelas lain tidak berhasil seperti itu. Jadi Ibu telah mempergunakan media, strategi, tetapi masih sama untuk semua kelas Ibu ya? Iya, secara rata-rata begitu ya. Ada saja yang terlambat begitu ya memahami, ada yang sudah cepat seperti itu Bu. Oke, kalau boleh saya simpulkan, mungkin dari permasalahan Ibu ya, jadi Ibu itu di kelas pemahaman anak berbeda-beda, meskipun sudah mempergunakan media pembelajaran, sudah mempergunakan strategi pembelajaran, tetapi pemahaman anak yang berbeda-beda ini terjadi karena di tiap kelas terdapat pemahaman siswa yang berbeda-beda ya, karena tidak sama di sini, sama profilnya tapi ya. Karena ini profil siswa ya Bu ya. Iya. Oh begitu. Kira-kira Ibu punya rencana apa nih yang sudah Ibu rencanakan terkait hal yang tadi ini? Baik, saya mungkin Ibu berencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin Bu. Iya, Saya akan mencari informasi ke teman, begitu mungkin meminta teman untuk berbagi praktik baik gitu, atau juga bisa melakukan lesson study mungkin Bu. oh gitu. Ya, Teman-teman sudah banyak juga Bu ya yang telah melakukan tadi. iya, ada begitu. Ya, terutama teman-teman yang sudah jadi guru penggerak itu mereka sudah dilaksanakan. Menjadi dorongan Ibu ya, jadi asik Iya betul Bu. Mungkin begitu ya, dengan cara itu tadi pemahaman siswa bisa lebih meningkat. Oh iya. Kalau disusun kembali, berarti tadi selain Ibu ingin melihat perspektif dari teman-teman yang sudah ada, kira-kira apa nih? Prioritas pertama, kedua, ketiga ini apa dulu? Baik, mungkin yang pertama tadi mencari informasi terlebih dahulu terkait dengan tadi pemahaman siswa ya, profilnya ya, profil juga, kemudian kompetensi siswa seperti apa, sehingga mungkin saya nanti bisa mempertimbangkan mulai dari perencanaan mungkin Bu ya, perencanaan pembelajaran seperti apa, kemudian juga penggunaan strategi dan penilaian yang sesuai dengan profil dan kompetensi siswa seperti itu. Lalu yang kedua yaitu tadi mungkin Bu, saya ingin mencoba teman begitu untuk berbagi praktik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kalau sudah ada tadi gambaran dari teman, saya bisa mempraktikannya di kelas mungkin Bu. Seperti itu. Bagus sekali Bu ini. Iya. Jadi yang Ibu sampaikan ini sangat bagus sekali ya. Jadi mulai daripada mengamati profil siswa ya, mencari media pembelajaran dan penilaian Ibu akan merubah di dalam pembelajaran dan juga nanti ada praktik baik yang ya. Kira-kira itu yang akan diprioritaskan yang mana dulu? Yang akan diprioritaskan mungkin tadi yang pertama Bu ya, mencari informasi. Kalau boleh tahu ini kira-kira mau kapan di penerapannya ini? Penerapannya mungkin secepatnya Bu ya, nanti mungkin hari Senin mulai saya cari informasi, kemudian juga berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, baru nanti saya mencoba mungkin Bu ya, mencoba pembelajaran diferensiasi mulai dari penyusunan modulnya mungkin ya, lalu juga mempertimbangkan strategi tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Iya, berarti rencana Ibu sudah ada minggu depan ya? Iya, terus sudah ada di pembelajarannya ya, ada jam pembelajaran Ibu ya? Iya Bu. Oke. Tentunya ini dalam rencana perubahan dalam pembelajaran Ibu, apakah Ibu bisa sendiri penanganin atau itu tim untuk membantu Ibu? Baik, tadi saya akan melibatkan teman-teman guru penggerak ya untuk berbagi praktik baik. Ya, berarti banyak yang guru ya, atau ada draft ada sekitar 5 orang mungkin guru penggerak, dan juga rekan sejawat yang lain mungkin Bu yang memiliki apa permasalahan yang sama dengan saya mungkin. Berarti Ibu akan tetap melakukan kolaborasi ya dengan mereka. Dikhususkan kita ada guru penggerak. Betul. Berarti bagus sekali, artinya lingkungan Ibu sudah mendukung ya untuk selalu melakukan perbaikan
di pembelajaran karena memang tim untuk kolaborasi tersedia gitu ya. Iya. Oke. Baiklah Bu Lela, dari diskusi kita hari ini kira-kira apa yang sudah didapatkan oleh Baik Bu, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi atas permasalahan saya tadi tentang keresahan saya bahwa siswa-siswa di kelas ini ada kesenjangan pemahaman begitu ya terhadap materi. Dan saya juga sudah menemukan solusi atau langkah-langkah apa yang perlu saya lakukan begitu. Oke, baik, terima kasih Sama-sama nih. sudah diskusi ya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu selalu tetap semangat dalam berpikir dan selalu ya ada solusi ketika ada permasalahan. Baik, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu Iin, setelah barusannya selesai melaksanakan coaching dengan coachnya Ibu Lela, bagaimana nih perasaan Ibu terkait performance Ibu sendiri? Oh iya, kalau perasaan saya lega ya, karena saya sudah berdiskusi dengan coach, kemudian coach menyampaikan permasalahan, diskusi, dan akhirnya bisa berdiskusi dan coach bisa menentukan solusinya. Itu mungkin ya. Lalu terkait kompetensi coaching tadi, apakah sudah tercapai Bu? Atau kompetensi apa saja nih yang sudah ini? Ya, sebenarnya kemarin tadi ya kompetensi yang diharapkan itu ada 3 ya, lesson, kemudian ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan verbal. Yang tadi memang ditetapkan kepada 2 ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan ke bobot. Nah itu sudah dilaksanakan ya, sudah dilaksanakan dan coach sudah mampu memberikan jawaban-jawabannya. Baik, saya akan menyampaikannya Bu, karena saya di sini sebagai observer, mengobservasi tadi proses coaching, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan hasil pengamatan saya Bu. Saat coaching yang dilakukan tadi, Ibu sudah berusaha ya, sudah sesuai dengan alur Tirta dari mulai tujuan, identifikasi permasalahannya, lalu rencana aksi dan tanggung jawabnya itu sudah ada semua. Lalu Ibu juga sudah menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri ya, termasuk tadi menggali hal yang paling penting atau kemampuan dari si coach itu sendiri, sehingga si coach dapat menghadirkan solusi untuk permasalahannya itu sendiri. Itu catatan yang ada di saya. Tadi juga Ibu sudah mendengarkan dengan rasa ya, luar biasa Ibu Iin. Untuk selanjutnya Bu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu Iin lakukan lebih lanjut gitu? Ya, mungkin yang lebih lanjut saya ingin terus meningkatkan kemampuan coaching saya ya, selaku coach, karena tentunya ini perlu latihan, perlu terus menerus diimplementasikan di lapangan. Berharap bisa menjadi coach yang mungkin mahir ya, inginnya terus meningkat kemampuannya. Itu tujuan. Baik, ini saya bukan lupa ya, saya sampaikan di akhir tidak apa-apa ya. Ya. Pada saat coaching tadi ini terkait indikator yang diinginkan Bu, bagaimana? Indikatornya itu yang diinginkan bahwa si coach menemukan solusi dari permasalahan. Baik, itu. Ya, luar biasa ya. Jadi tadi proses coachingnya sangat baik sekali Bu. Alurnya pun berjalan dengan lancar. Coach mampu mengutarakan setiap permasalahan yang dimilikinya, dan akhirnya di akhir pembicaraan pun mampu menemukan solusi terhadap keresahan dan permasalahannya. Terima kasih Bu Inaya, semoga ke depan bisa coaching lagi lebih baik lagi. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.